الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, maka janganlah engkau Nabi Muhammad SAW ragu-ragu menerimanya, yaitu Al-Quran. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam hari ini, perhatikan firman Allah As-Sajdah 23 dan 24 yang barusan dibacakan Ohan. Di sini ada kalimat penting yang perlu kita pahami, yaitu Al-Rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang beri petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Mereka selalu meyakini ayat-ayat kami. Meyakini ayat-ayat kami. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Maksud bersabar dan meyakini yaitu tetap di jalan Allah dengan berlandaskan kitabullah. Ayat sebelumnya disampaikan, walaqad ataina Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau Nabi Muhammad ragu-ragu menerimanya, maksudnya Al-Quran, dan kami menjadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Perintahkan untuk bersabar. Apa? Dalam mengkaji Al-Quran, bersabar dalam mentadaburi Al-Quran, bersabar dalam menjalankan perintah Allah yang ada di Al-Quran, juga bersabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Di Al-Maidah ayat 16 sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Maksudnya apa? Tetap istiqomah di kitab suci. Ya. Di kitab suci itu Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhonya, mengikuti ridhonya. Ya. Ridhonya itu apa? Melaksanakan perintah. Sehingga Allah turun rahmat kepada orang-orang yang melaksanakan perintah tadi. Ya. Jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, izin Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan kepadanya satu jalan yang lurus. Ya. Jadi Al-Quran ini menunjukkan kepada kita jalan yang lurus jika kita mengikutinya, menjalankan perintahnya. Jika kita melakukan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, kemudian bersabar menjalaninya. Nah, sabar menjalaninya ini kita yang kadang kurang. Mau minta buru-buru dapat keuntungan, buru-buru dapat satu kebaikan langsung, tidak bisa seperti itu. Buru-buru untuk langsung dapat kebaikan, tidak bisa. Istiqomahkan dulu, sehingga dikokohkan hatimu oleh Allah, baru Allah akan berikan kebaikan itu.
Setelah apa? Setelah Allah uji, kamu mampu membawanya. Sebenarnya itu. Ya. Makanya istiqomah amal soleh, sholat, zakat, puasa, apa yang dimintakan oleh Allah itu kita lakukan, maka akan kokoh batin kita. Di Toha 132 itu Allah berfirman, saya bacakan karena kemarin sempat saya bacakan itu. Saya bacakan ulang karena ini penting. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Ini bukan hanya tumak ninahnya saja, tapi setelah sholat jaga daripada maksiat. Habis sholat maksiat lagi. Gimana Allah akan berikan nikmat kepada kita? Gimana Allah akan menghapus dosa kita? Itu harus dipahami. Jangan kita buru-buru dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, buru-buru mendapatkan karunia yang besar. Dan yang apa yang kita lakukan sedikit, bahkan sering jadi masalah dengan niat kita, ya. La nas'aluka rizqan, nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Kesudahan yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tetap orang bertakwa itu akan diberikan kebaikan di dunia sama Allah dan kebaikan lebih-lebih di akhirat. Tapi laksanakan ketakwaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan perbaikan niat, kemudian menjaga dalam niat yang benar, menjaga dalam istiqomah yang benar, menjaga juga dari maksiat. Ini harus kita jalankan. Jangan terus kita minta kebaikan, tapi kita bermaksiat kepada Allah. Alasannya maksiatnya sedikit. Malah yang sedikit itu menggelincirkan kita, ya, menjatuhkan kita dari posisi keadaan kita yang terbaik bisa-bisa. Ya. Dan di Asyura 43 dan 44 Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaman sabaru wa ghafara inna hadzalika liman azmil umur." Akan tapi sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ya, apapun yang kita hadapi, kita sekarang berhubungan dengan orang, dengan siapapun di luar, itu nilainya tinggi. Mulai hubungan dengan orang tuh bisa membuat kita tuh tinggi nilainya atau rendah nilai kita. Ya, hadapi semua itu, apalagi lingkungan keluarga kita sendiri, memaafkan. Ya. Itu adalah buah daripada sholat. Mampu memaafkan kesalahan orang lain dan mampu sabar menghadapi perilaku orang di luar sana, karena kita sadar bahwa itu yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat 44, "Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi wa darad dhalimina lamma ra'awul 'azaba yaquluna hal ila maraddim min sabil." Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah karena kecenderungannya dan pilihannya sendiri. Dibiarkan sesat karena ada pilihan, dia mau. Ya, apa ulang ya? Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi. Siapa yang diberikan sesat oleh Allah karena pilihannya. Ketentuannya sudah Allah tentukan, tapi dia memilih ketentuan yang buruk daripada yang baik. Wa tarad dhalimina lamma ra'awul azaba yaquluna hal ila maraddim min sabil. Tidak ada bagian yang pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab, berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Ya udah nggak ada. Ya, hal yang sangat prinsip Al-Fakir sampaikan ini, mungkin sudah sering disampaikan. Yang prinsip ini terkadang kita lupa. Ya, harapan kita semu. Ya, kita ragu-ragu dengan harapan kita sendiri. Ragu-ragu dengan kitab Quran yang kita baca sendiri. Ragu-ragu dengan hasil yang telah didapatkan, yang telah Allah berikan kepada kita. Sedikit sekali syukurnya. Ya. Ayat 45, "Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minad dulli yanduruna min tarfin khafiyyi
Wa qala allazina amanu innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala innadh dhalimina fi azabin muqim. Kamu akan melihat mereka dihadapkan kepadanya neraka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina. Mereka memperhatikan dengan pandangan yang lesu. Orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Nama dikatakan zalim. Ya tadi itu mengambil ya ketentuan buruk yang memang sesungguhnya sudah bukan buat dia harusnya, tapi dia paksakan dia ambil. Ya. Ini wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi. Allah sesatkan mereka orang-orang tadi itu karena pilihannya sendiri. Ketentuan sudah Allah tentukan baik dan buruk untuk dia, tapi dia memilih yang buruk, maka Allah biarkan. Ya, kita yang menjatuhkan diri kita sendiri, bukan siapa-siapa. Ya. Dan di Al-Imran 125 dan 126, 125, 126, 127, ya. Sana Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa, tetap dalam ketaatan kepada Allah jika ya maka ya lalu ketika mereka datang menyerangmu dengan tiba-tiba, siapa itu? Syaitan. Ya. Ya, untuk kita saat ini saya kecilkan, kerucutkan saja untuk kita. Ya. Niscaya Allah menolong dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ya, pasti Allah akan menolong orang-orang beriman tuh pasti. Maka jangan ragu selama kita dalam pegangan yang teguh, yaitu pegangan Al-Quranul Karim, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih. Allah tidak menjadikannya pertolongan itu kecuali hanya sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu. Ya. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan agar hatimu tenang karenanya. Ya. Walitatma'inna qulubukum bih. Dan hatimu tenang karenanya. Kenapa? Pertolongan Allah. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada kemenangan selain dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak ada kemenangan selain daripada yang datang dari Allah. Bagi orang apa? Orang yang bertakwa, orang yang istiqomah seperti kalian ini, orang yang mencari keridhaan Allah. Bagaimana sampaikan kalau kalian tahu, kalau kita tahu seperti apa gangguan setan kepada manusia, maka mereka akan mencari jalan untuk menghindari gangguan itu. Ya. Sayangnya memang kita terbatas dengan itu. Ya. Maka kalau sudah terbatas seperti itu, ikuti ulama. Ikuti orang-orang soleh. Ikuti istiqomah-istiqomah mereka. Maka istiqomah itu akan menolong kita. Istiqomah mengikuti orang-orang sebelum kita. Yang lurus jalannya. Yang benar sanadnya. Itu akan membuat kita benar di jalan Allah. Dan kita benar dalam kelakuan dan perbuatan kita. Dan 127. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Ya, hal itu dilakukan untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. Jadi putus asa. Setan itu kalau kita istiqomah, ya kemudian kita bertobat kepada Allah, ya beriman, bertobat, beramal soleh, ya mantaba, amanna wa amila amalan solihan, bertobat, beramal, beriman dan beramal soleh, maka mereka putus asa. Setan termasuk teman-temannya yang membantu untuk menghancurkan
Orang-orang beriman dia putus asa juga. Ya. Maka di Az-Zumar ayat 17, 18, 19 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'tanabut taghuta ay ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra. Orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya, kembali bertobat kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Fabasyir ibad. Ya, maka sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba kepada Allah. Ya, menyembah tagut, ingat hawa nafsu kita. Ya, sama aja dengan menyembah berhala itu. Kalau kita menurutkan hawa nafsu kita selalu, ya, yang enak-enak saja mau kita jalankan, yang tidak mau menurut kita tidak enak, tapi Allah mengatakan itu bagus untuk kita. Jangan lalaikan hal seperti itu. Ayat 18, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab, orang yang mempunyai akal sehat. Tetap dalam petunjuk, mau mengikuti, mau mendengarkan. Tidak mendengarkan bisikan setan, mendengarkan apa yang disampaikan para masyayikhnya, guru-gurunya, orang beriman, saudara-saudaranya yang seiman, yang berjalan di jalan Allah. Ya harus begitu. Itu baru akan mendapatkan hidayah, kebaikan yang terus-menerus. Ya. Ayat 19. Afaman haqqu alaihi kalimatul azab. Maka apakah engkau Nabi Muhammad SAW hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Ini apa yang pernah sampaikan. Ya. Kita tidak bisa mengatakan udah gampang nanti aman, kamu aman. Nggak bisa. Al-Fakir doakan kamu, ya Allah berikan keberkahan pada santri-santri, tapi kalian bantu saya dengan rukuk dan sujud. Bantu saya dengan berbuat kewajiban, bantu saya dengan istiqamah, bantu saya dengan baca Quran, bantu saya dengan baca auratnya, bantu saya dengan menjauhi maksiat kepada Allah, bantu saya dengan menjaga kebaikan saudaramu, menjaga perbuatan baik. Jangan melakukan perbuatan keji. Itu baru bisa. Ya. Afa anta tunqidhu mau finnar. Ya. Apakah engkau akan menyelamatkan orang yang berada di dalam neraka? Syafaat memang ada. Akan ada rahmat Allah dan syafaat Nabi SAW nanti. Tapi siapa yang diberikan syafaat? Orang yang mengikuti Nabi kah atau orang yang menyepelekan Rasulullah? Orang yang di jalan Allah atau orang yang di jalan setan? Yang mana akan mendapatkan syafaat Nabi? Ya. Gunakan akal pikiran kita, ya, ulil albab, orang berakal sehat. Gunakan itu. Ya. Yang mengatakan saya pasti ditolong. Bagaimana kata-kata seperti itu pasti ditolong? Sedangkan kita lalai dalam perilaku perbuatan baik, lalai dalam mendekatkan diri kepada Allah, membiarkan diri kita dalam kesesatan, putus asa atas rahmat Allah. Mana bisa seperti itu? Maka harapan Al-Fakir, ya, dan perintah Allah diberi Nabi SAW. Tetaplah istiqomah, tetaplah punya harapan yang baik kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada tagut, bukan kepada hawa nafsu kita. Ya, kepada Allah dan Allah lah kita bergantung. Ikutin Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh masyayikhmu, guna apa? Untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan di sejedah, ya, As-Sajdah 23 dan 24 tadi. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ya. Seperti itu. Dia akan jadi pemimpin jika sabar, ya, dan tetap tekun dalam perbuatan baik dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Karena kebaikan kepada kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Jauhkanlah kami dari perilaku buruk ya Allah. Jauhkanlah kami dari gangguan setan terkutuk ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah dalam beramal soleh. Berikanlah kesabaran kami dalam menjalankannya. Jauhkanlah kami dari perilaku yang buruk sehingga menyesatkan kami dan merusak amal soleh kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan rezeki pada kami ya Allah. Kesehatan,
keberkahan ilmu. Menjadikanlah kami orang-orang yang ditambahkan ilmu, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lindungilah saudara kami, ya Allah, di Indonesia, di Palestina, di seluruh dunia, ya Allah, dari perilaku orang-orang kafir, penjajahan-penjajahan yang merusak. Ya Allah Tuhan kami, hanya kepadamu kami kembali, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.